Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 9 Mei 2024 bersama Novi Yanti dari Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kembali bersama saya Novi Yanti dari Bandung. Hari ini kita akan merenungkan pesan terakhir Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia terangkat ke surga. Mari kita baca bersama-sama dari Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun yang mematikan, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Fresh Juice, waktu saya kecil, Papa saya sering pergi keluar kota, bahkan ke luar negeri untuk main golf. Kalau pulang, dia pasti membawa oleh-oleh. Maka saya selalu menanti-nantikan papa saya, karena dia akan membawa kabar baik buat saya, yaitu kado yang cantik dan menarik. Dan saya sungguh gembira kalau saya menerima kado kabar baik itu. Hari ini kita mendengar pesan Yesus yang terakhir kepada murid-muridnya yang biasa disebut amanat agung. Ada versi panjangnya di kitab Matius, tetapi di kitab Markus ini sangat singkat, jelas to the point. Pergi ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Inilah tugas utama kita sebagai murid-murid Yesus. Pergi ke seluruh dunia. Apa artinya ini? Artinya bukan berarti kita harus terbang mengunjungi berbagai negara dalam rangka berwisata. Tetapi artinya dalam memberitakan Injil kita tidak boleh pilih-pilih. Mau negara ini, mau orang ini, mau ke si itu aja karena dia baik kepada saya. Tetapi Yesus menyuruh kita untuk pergi ke seluruh dunia. Artinya semua orang, tidak boleh pilih-pilih. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah memberitakan Injil. Ini tugas utama kita. Apa itu Injil? Memang 4 kitab pertama dalam perjanjian baru itu disebut Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bukan berarti kita harus membacakan 4 kitab itu kepada semua orang,
Tetapi Injil berarti kabar gembira. Dan kalau kita lihat 4 Injil memang menceritakan tentang kabar gembira atau kabar baik. Kabar gembira bahwa Yesus yang adalah Allah telah menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Kabar gembira bahwa kini kita bebas dari belenggu dosa. Kabar gembira bahwa kita kini telah dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Kabar gembira bahwa Allah sangat mengasihi kita, anak-anaknya. Maka kita yang sudah mengalami kasih Allah, kita yang sudah mengalami kabar gembira ini diperintahkan, ditugaskan untuk juga membagikan kabar gembira ini ke seluruh dunia, agar semua mengalami sukacita yang sama seperti sukacita yang kita rasakan saat menerima kabar gembira dari Yesus. Saat saya menerima kado dari papa saya sangat gembira. Saya terus main dengan kado itu, atau kalau itu baju, saya pakai terus baju itu. Saya gembira sampai berhari-hari, berminggu-minggu. Apalagi kabar gembira dari Yesus pastinya membuat kita sangat bersukacita, meluap-luap, melimpah keluar, dan orang yang mendengar kabar gembira ini pun pastinya merasa sukacita. Nah, pertanyaannya, kepada siapa kita harus membagikan kabar gembira itu? Di ayat 15 dikatakan, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Wah, ternyata bukan hanya kepada manusia, tetapi semua makhluk ciptaan juga harus mengalami kabar gembira ini. Hewan, alam ciptaan, tanaman, semua harus menerima kabar gembira. Nah, bagaimana caranya memberitakan Injil kepada makhluk-makhluk lain selain manusia? Kan mereka gak ngerti bahasa kita. Mana bisa kita cerita tentang Yesus pada mereka? Sobat Fresh Juice, pewartaan Injil tidak selalu dilakukan dengan kata-kata, tetapi terlebih lagi pewartaan Injil dilakukan lewat sikap dan perbuatan kita. Bagaimana perbuatan kita terhadap sesama manusia? Bagaimana sikap kita terhadap alam ciptaan? Apakah kita sudah memelihara alam ciptaan, hewan, tanaman, semua makhluk yang Tuhan ciptakan bagi kita? Sobat Fresh Juice, kita ini sangat beruntung loh tinggal di bumi Indonesia yang amat kaya alamnya. Masih hijau di mana-mana dan alamnya pun masih termasuk asri. Memang sudah banyak kota-kota besar di Indonesia, tetapi kita bisa keluar kota dan menemukan alam yang masih alami. Nah, tugas kita adalah merawat bumi Indonesia ini, membawa kabar gembira bagi alam Indonesia. Tetapi setiap kali saya berkunjung ke objek wisata di Indonesia ini, saya selalu merasa sedih. Saya melihat sampah berserakan di mana-mana. Coba bayangkan, lagi asik-asiknya menikmati pantai yang indah, melihat matahari terbenam, memandang ombak. Tiba-tiba saya melihat bungkus ciki terapung-apung di laut. Aduh, bagaimana gak sedih? Keindahan alam ini dirusak oleh sampah yang dibuang sembarangan. Padahal sampah plastik itu sangat berbahaya loh bagi hewan laut. Mereka bisa terjerat dalam plastik dan mati.
Maka itu sebabnya Paus Fransiskus menyerukan di dalam Laudato Si agar kita mencintai bumi ini. Kita bisa mulai dengan hal yang sederhana, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Kalau kita mulai mencintai alam, mulai merawat alam, mewartakan kabar gembira kepada alam ciptaan, pasti kita akan bisa membuat perubahan yang berarti. Ayat 20 menceritakan tentang apa yang terjadi setelah Yesus terangkat ke sorga. Dikatakan para murid pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, seperti yang Tuhan perintahkan ya. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ternyata Tuhan tidak meninggalkan murid-muridnya hanya memberi perintah, ayo kamu pergi, lalu Tuhan juga meninggalkan mereka. Tidak. Ternyata Tuhan Yesus tetap bekerja. Dia meneguhkan firman yang diberitakan. Para murid mewartakan Injil dengan kekuatan dari Allah sendiri. Maka percayalah bahwa setiap upaya kecil yang kita lakukan untuk mewartakan Injil kepada segala makhluk, untuk merawat alam ciptaan ini, pasti akan membuahkan hasil yang berlimpah. Karena Tuhan menyertai kita, Tuhan turut bekerja dan meneguhkan pewartaan Injil kita ini dengan berbagai tanda ajaib. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk alam Indonesia yang begitu indah. Bantu kami, beri kami kekuatan untuk bisa menjaga alam Indonesia, dimulai dari lingkungan sekitar kami. Kami mau menjaganya dan merawatnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 9 Mei 2024. Terima kasih kepada Novi Yanti untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.